panduan sekolah minggu pada setiap hari Minggu jam 10 pagi. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama ketika mengikuti sekolah minggu. Kedua, mandi dan gunakan pakaian yang bersih dan sopan. Ketiga, bebas berekspresi dan mengikuti dengan cermat. Keempat, siapkan Alkitab dan tempat persembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Bunda percaya semua yang beribadah pagi hari ini dalam keadaan sehat. Ya, pagi hari ini kita patut bersyukur, kita boleh beribadah meskipun ibadah kita itu kita laksanakan dari rumah. Tetapi kita yakin percaya Tuhan akan terus menyertai kita. Ya, pagi hari ini Bunda Rensi akan memimpin ibadah dan ditemani oleh Bunda Milka. Ya, oke, baik, kita memuji Tuhan, kita angkat pujian, hatiku penuh nyanyian. Semua berdiri. Dengan gerakan. Berdoa yang baik, kita akan masuk dalam doa ibadah kita. Posisi berdoa yang baik ya, kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur buat waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah ibadah kami ini Tuhan Yesus selalu memberkati kami, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami ini. Kami bawa di dalam anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, baik anak-anak, kita memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan sambil tepuk tangan.
Kita akan masuk dalam doa pembacaan Alkitab. Bunda minta adik-adik sekalian untuk ambil posisi berdoa yang baik dan benar. Kita mau berdoa untuk pembacaan Alkitab. Ya, baik adik-adik, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kejadian 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur berterima kasih atas penyertaan Tuhan hingga pada saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami. Biarlah firman Tuhan ini ketika kami baca, kami boleh mengerti apa maksud dari firman Tuhan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya. Baik, pembacaan kita pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Kejadian 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Judul pembacaan kita, Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi. Lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dan dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah lagi," kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu.
dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan, sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bergegas. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena durjana kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihi dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, dan larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuhanmu telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusuk oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggangbalikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, datang dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur perlemburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menggembalikan kota-kota kedai aman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggangbalikannya itu. Amin. Demikianlah firman pembacaan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan dan yang akan dibawakan oleh Bunda Ros. Selamat menyaksikan cerita dari Bunda Ros. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang dosa dan akibatnya. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, Bunda mau bertanya, apakah dari antara kita semua, adik-adik, anak-anak semua yang ada di rumah pernah mendengar cerita tentang Sodom dan Gomora?
Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan 29, kota Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Kita akan melihat mengapa Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Oleh karena itu, kita simak video berikut supaya kita bisa menjawab pertanyaan yang Bunda sampaikan tadi. Selamat menyaksikan. Tuhan Yahweh berfirman, "Karena seruan terhadap Sodom dan Gomora sangat keras, dan karena dosa mereka sangat banyak, aku akan turun sekarang dan melihat apakah benar yang telah mereka perbuat." Kota-kota Sodom dan Gomora penuh dengan kejahatan, percabulan, pembunuhan merajalela, dan pesta pora yang mewah. Hingga mereka berteriak-teriak menentang Tuhan, berperang melawan Dia, membuat wataknya marah. Orang yang datang padamu malam ini, bawalah mereka keluar, supaya kami bisa mengenal mereka. Setelah para malaikat membawa Lot dan keluarganya keluar dari kota, hujan belerang api turun dari langit. Api yang berkobar menerangi langit. Ayo cepat, cepat! Kita harus keluar dari sini. Nyawa kita dipertaruhkan. Siapa yang peduli dengan rumah ini? Sebentar saja. Sebentar saja. Ibu. 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 Sodom dan Gomora dan semua penghuninya musnah menjadi abu, menghilang ke dalam murka Tuhan. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita sudah menyaksikan video tentang kejadian yang terjadi pada Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi? Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang sudah disaksikan tadi bahwa Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena mereka berbuat dosa. Banyak yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mulai saat ini kita harus berkomitmen untuk tidak berbuat dosa lagi, karena dosa dibenci oleh Tuhan. Mau dibenci oleh Tuhan? Kalau kita tidak mau dibenci oleh Tuhan, kita harus berbuat baik, jangan berbuat dosa. Pada hari ini, mengakhiri cerita firman Tuhan ini, Bunda akan memberikan satu ayat hafalan, satu firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal 16 ayat 6. Sekali lagi ayat hafalan kita dalam minggu ini, Amsal 16 ayat 6, berbunyi demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Sekali lagi Bunda baca ya. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang Bunda sampaikan pagi hari ini menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Ya, baik adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah cerita kita tadi yang telah dibawakan oleh Bunda Ros. Semoga bermanfaat dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita dan kita memuji Tuhan Yesus kekasih jiwaku sambil memberikan persembahan kita.
Setelah kita mendengar cerita tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa syafaat, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Lipat tangan, sikap doa yang baik, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sangat bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami para pengasuh, para pengurus PAR, dan anak-anak-Mu sekolah minggu di Jemaat Eden KP ini Tuhan. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan hadir memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang telah Tuhan berikan, mengingatkan kepada kami agar supaya jangan kami melakukan dosa, karena Tuhan membenci dosa. Ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih anak-anak, tetapi ajarkan kami untuk melakukan hal-hal yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu di Jemaat Eden ini ya Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memberkati dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Bahkan dalam wabah virus corona ini Tuhan, kami meminta, kami memohon supaya Tuhan menjaga melindungi anak-anak kami ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk wadah PAR, biarlah Engkau Allah yang memberkati, mulai dari majelis pendamping, ketua, sekretaris, bendahara, dan para pengurus yang lainnya, sampai di para pengasuh yang sudah berjeri lelah dalam pelayanan ini. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan mereka setiap hari. Bahkan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada hal yang baik yang kami berikan selain kami melayani Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Engkau berkati wadah ini. Engkau memberkati juga setiap para orang tua yang mendukung pelayanan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati presiden, wakil presiden, bahkan jajarannya semua diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok daerah-daerah yang ada, sampai di Kabupaten Mapi ini ya Tuhan. Di mana kami ada, di mana kami tinggal, Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong kami. Di tengah-tengah wabah virus corona ini, di mana pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan sampai ke daerah-daerah yang ada memerangi wabah virus corona ini, Tuhan tolong beri hikmat, kebijaksanaan, sehingga semuanya Tuhan kami bisa keluar dari persoalan masalah ini. Engkau memberkati juga Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami, dari kota sampai ke pelosok daerah-daerah yang ada, terutama GPI Eden KP ya Tuhan. Kami mau berdoa Engkau memberkati, mulai dari pendeta, vikaris, majelis, para pengurus wadah-wadah kategorial, umat-Mu Tuhan, dari keluarga pertama sampai keluarga yang terakhir. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Engkau menolong dan menyertai kehidupan kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Walaupun kami bisa beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan selalu hadir. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan. Apa yang telah kami berikan bukan hal kecil dan besar, tapi kami tahu dengan kami memberikan dengan tulus ikhlas, Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Bahkan orang tua dalam tiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Ini dan syukur kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami memohon kiranya kasih karunia yang daripada Tuhan menyertai kehidupan kami, mulai dari saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mengalir
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.